Malam hari ini materi pelajarannya bab 4, ya, hal komunitas. Bicara komunitas uraian materi, artinya pahamilah kata-kata bijaknya begini. Komunitas itu di dalamnya ada unsur kebersamaan, itu pasti. Ada unsur kita tumbuh bersama dalam kedewasaan, dan komunitas ini dikatakan komunitas yang berarti karena ada transformasi kepribadian. Komsel yang tidak bertumbuh atau komsel yang bantut adalah komsel yang sungsang dan tidak mengarah kepada nilai berarti pertumbuhan serupa Kristus. Itu komsel yang sungsang. Dan itu tidak diharapkan untuk pertumbuhan gereja karena tidak akan bisa menjalankan misi ilahi. Jadi mati nggak mau, hidup tapi segan, begitu saudara. Hidup nggak berani nantang pertumbuhan. Janin yang ada dalam kandungan yang tidak mengalami pertumbuhan adalah janin yang mati di dalam kandungan. Lebih parah, bisa menjadi tumor dan kanker ganas bagi seorang ibu. Komsel yang tidak berani tumbuh, ya, akan menjadi sel liar kanker di dalam tubuh gereja Tuhan sendiri, menjadi hambatan. Karena itu tidak bisa tidak, komsel adalah ujung tombak untuk pertumbuhan gereja dan harus tumbuh. Kalau enggak, evaluasi diri, merger. Mesti berani begitu, saudara. Jadi jangan dibetah-betah no. Wes tinggal 3 ya semulai memenuhi catatan kan begitu. Lalu setor catatan tiap minggu. Itu komsel sakit itu, saudara. ICU. Lebih baik evaluasi, keterbukaannya begitu. Jadi komunitas ini ada kebersamaan, ada nilai pertumbuhan, di dalamnya ada kedewasaan, ada persahabatan. Sampai ketemu titik itu, kita ketemu ini ya, tidak membosankan. Ternyata aku belajar arti seorang sahabat yang setia, itu bisa di dalam komsel. Saudara ketemu nilai-nilai hidup yang mahal di dalam persahabatan itu. Indah ya. Ternyata aku ini berjuang tidak hidup sendiri. Ada GKM yang memperhatikan aku, ada G-sektor, tapi ada rekan sejawat anggota komsel yang punya empati yang tinggi, yang sebeban, senasib, sepenanggungan. Ya, aku punya value di sini. Ini nilai sahabat sejati. Berbeda dengan nilai pemikulan beban hidup sendiri dan dalam kesepian, lalu merana sendiri. Punya sih gereja, datang sih ibadah, tapi nggak punya sahabat. Itu pedih loh saudara. Mau berapa tahun di gereja seperti itu? Lalu terjadilah perpindahan anggota. Mau pindah ke sana, pindah ke sini, ketemu gitu lagi. Iya, saya pikir satu persahabatan sejati. Nggak taunya di sana sini bocor mulut sini dan sana. Pusing lagi. Ya, nggak malah meringankan beban tapi mengintimidasi dan menghakimi. Alamak, apa ini keluarga Allah? Sungsang lagi. Mau pindah berapa tempat? Kuncinya itu, kalau komsel tidak kembali ke esensinya untuk tumbuh keserupaan Kristus, KO sudah selesai. Karena itu komsel itu dikatakan ujung tombak. Di situ kita ketemu mahalnya value persahabatan sejati. Dalam komsel saudara juga akan teruji ketulusan yang sejati. Benarkah saudara tidak marah dan pahit hati? Nah, akan teruji itu. Benarkah cinta dan kesetiaan pengorbananmu dan persembahanmu itu tulus, murni hati? Atau punya motivasi tertentu dengan nilai-nilai kedudukan di dalam gereja? Itu akan kebaca semua. GKM pakai filter yang asik ya. Jadi saudara mesti punya kekuatan yang kokoh, fundamental yang kuat, begitu. Di komsel saudara juga belajar ide-ide cemerlang dari anggota KM-mu yang bertumbuh. Saudara mesti punya kebahagiaan, shalom tersendiri waktu lihat anggota KM-mu meleding. Wih, dewasa rohani, pemikirannya kreatif, perkataannya bijak, hidupnya ditransformasi, ada karakter-karakter Kristus. Wah, ini dipersiapkan untuk GKM berikutnya. Wah, pasti
pasti maju gereja sudah. Kalau berani GKM menelurkan GKM yang sudah mulai menelurkan GKM memuridkan, ya dia naik ke G sektor. Terus begitu nanti naik ke sampai gembala wilayah. Gereja pasti ngembang di sini. Nah, lalu di dalam Komsel saudara akan bertemu nilai-nilai semangat, semongko ini ya, spirit kebersamaan, dan itu power. Ternyata kebersamaan kita itu punya kekuatan ya. 2-3 orang berkumpul atas namaku, di dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Dan 2-3 orang yang sehati berdoa, aku bisa buka tingkap langit. Itu saudara akan temukan benar-benar nyata. Dalam Komsel itu saudara. Jadi Komsel sebenarnya perhimpunan keluarga-keluarga yang sehat, dewasa, yang terus bertumbuh step by step begitu. Mesbahnya makin hidup karena terjalin. Mesbah-mesbah yang semakin besar apinya di dalam Komsel. Ide-ide cemerlang ada di sana. Lalu di dalam Komsel saudara di samping teruji secara ketulusan, teruji kesetiaan, teruji sampai orang ini bisa dipercaya. Kalau sudah ke titik itu klik dah. Sedap dah. Saudara akan direkomendasikan oleh GKM atau G sektor saudara manakala pekerjaan. Orang perusahaan itu membutuhkan karier, saudara berani memberi jaminan. Saya punya Pak anggota KM. Talenta karunianya cocok untuk perusahaan Bapak. Saya berani menjadi jaminan. Kalau ke titik itu sudah klik dah. Udah. Saudara akan lihat pergerakannya aktif. Jangan sampai tidak bisa dipercaya di dalam gereja sendiri, anggota KM. Lalu kita keting-kenting, tuk-tak-tuk, aduh, bikin lagi yang keliru. Lalu kita rekomendasikan lagi, aduh, kena masalah lagi. Aduh, remuk saudara kalau sudah diteruskan begini. Harus berani. Nah nanti kita masuk ya. Di situ harus berani teruji ketulusan, kepercayaan, nilai-nilai value pertobatan, penyerahannya, pertumbuhannya itu jelas. Itu bicara Komsel. Yang jelas satu, kita dilahirkan dalam komunitas. Kita tidak ada dengan sendirinya di bumi ini tanpa komunitas, tidak. Dari Kejadian pasal awal, alam penciptaan Allah ciptakan begitu indah dan baik adanya. Dalam karya kesempurnaan Allah yang dahsyat itu dan keajaibannya, Tuhan yang punya inisiatif, rindu aku membangun keluarga. Adam tidak baik seorang diri. Dijadikannya Hawa, lalu kata Alkitab, berjalanlah mereka di Taman Eden dan bercakap-cakap dengan Allah. Memang Tuhan rindu keluarga, saudara. Jadi aku memang dilahirkan tidak sendiri. Aku dilahirkan dalam komunitas keluarga. Aku tumbuh kembang dalam komunitas. Aku menjadi pribadi yang berkualitas ilahi di dalam komunitas. Nah, apakah komunitas Kristen? Poin berikutnya, apa komunitas itu? Komunitas Kristen atau keluarga Allah di bumi ini adalah satu, perhimpunan umat yang bertobat, percaya kepada Kristus, dan mengalami kasih karunia Injil Tuhan. Ada 3 ini, komunitas itu. Ini yang pertama, jadi dia perhimpunan, memang kebersamaan umat di dalamnya, orang-orang yang bertobat, percaya, mengalami transformasi Injil Kristus di dalam hidupnya. Jika saudara berkata, wow, yang lama sudah berlalu, suratan yang terbuka sedang terbit. Karena Allah menulis di dalam kehidupanku kasih-Nya, buah roh, pengorbanannya, nilai-nilai kesetiaannya, dan itu menjadi karakter hidupku. Allah terus, belum selesai, Allah menulis setiap saudara. Lalu berhimpunlah kita ini dalam komunitas. Wow, orang lihat, ya inilah komunitas Kristen. Keluarga Allah, komunitas Injil. Yang kedua, apa itu komunitas Kristen? Tubuh Kristus sendiri. Yesus Kristus kepala gereja atau kepala jemaat. Kita ini tubuhnya, berbagai anggota tetapi satu tubuh.
keluarga Allah yang saling terhubung. Aku tangan, ya ada yang kaki, ada yang bagian-bagian elemen-elemen yang lain yang punya fungsi semuanya begitu, punya peran masing-masing, tapi kami satu kesatuan tubuh yang tak terpisahkan. Komunitas Kristen adalah tubuh Kristus, berbagai anggota, berbagai latar belakangnya, berbagai fungsinya, tapi kami satu kesatuan. Kita punya peran beragam. Anak kembar dari rahim yang sama, dari benih sperma dan sel telur yang sama, ya dilahirkan artinya dari figur ayah dan ibu yang satu keluarga sama. Anak kembar pun punya perbedaan tumbuh kembang. Destininya pun tumbuh kembang, yang satu bisa jadi arsitek, yang satu bisa jadi, tahu-tahu belok ke kuliner, saudara. Loh, kok jauh ya? Kok nggak kamu ikut desainer kayak arsitek itu aja? Begitu. Enggak. Masing-masing punya jalan hidup. Itu kehebatan Tuhan, kekayaan fungsi. Nah, bersyukurlah. Bisa saja terkesan sama-sama kita ini jari tangan, tapi ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking gitu. Ada keberagaman fungsi sekalipun sama-sama kita ini jari. Ya, bersyukurlah untuk itu. Ya. Lalu yang ketiga, komunitas. Apa itu? Komunitas akan terus mengalah karena dikatakan komunitas Kristen. Ada kata Kristos di dalamnya. Komunitas yang terus bertumbuh mengalami kepenuhan Kristus, keteladanan Kristus di dalamnya. Sampai dikatakan ya memang ini keluarga Allah. Nah di dalam komunitas inilah bertumbuh value-value yang indah tadi. Kebersamaan, kesetiaan, persahabatan sejati, kedewasaan karakter, teamwork. Wah ini kalau Komsel itu solid, teruji dalam kesetiaan, pengorbanan, bahu-membahu. Wah keren. Lalu ini babak berikutnya bagaimana cara membangun. Ya ini sudah diringkaskan ya. Bagaimana cara membangun hubungan dalam komunitas Kristen ini, Komsel itu. Lalu ada kata afirmasi. Itu peneguhan yang positif satu sama lain, afirmasi itu. Bagaimana cara membangun komunitas itu dengan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Meneguhkan dalam apa? Ada 9 poin toh di sini. 1, meneguhkan dalam kasih yang nyata. Dalam Komsel ini, jadi nampak sekali. Tangkap ini ya saudara. Oh, ada peneguhan kasih yang nyata. Aku latar belakang berbeda, aku warna kulit berbeda, aku pendidikan berbeda, aku masuk di Komsel, aku mendapat peneguhan sebagai saudara satu sama lain di Komsel. Artinya apa? Aku dihargai. Aku disayangi di dalam Komsel ini dengan tulus. Roma pasal 16 ayat 16, Efesus pasal 4 ayat 32. Sekalipun aku ini sederhana pakaian busanaku, dan aku lihat juga ada orang yang datang dengan mobil dan berbusana yang elok, dunia fashionnya bagus, tapi aku kalau ngomong aku juga didengar, bukan aku dibuang mukanya sama mereka. Karena aku anggota Komsel, itu afirmasi. Lepas orang itu punya proses, pergumulan, belum sampai tahap kesejahteraan, kemapanan ekonominya, penuh perjuangan dan air mata, tapi jiwanya milik Kristus itu ada sebagai anggota Komsel. Terima dia. Dimuridkan, tidak apa-apa, digiring bolanya step by step. Sampai datang ke penyerahan total. Ya, tidak bisa instan ya saudara yang begini. Kalau keajaiban yang Tuhan buat bisa instan. Tapi bicara perubahan karakter, value kehidupan, itu ada proses. Dan ikuti proses. Itu afirmasi. Afirmasi kedua. Semua anggota Komsel sama pentingnya. Nah, peneguhan positif satu sama lain yaitu bahwa semua anggota Komsel sama pentingnya. Bukan penilaian status atau derajat sosial, tapi saling menerima, memperhatikan tanpa pandang muka. Roma 15 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 25, Yakobus 2 ayat 1.
Yang ketiga, setiap pribadi punya talenta, kemampuan atau potensi. Roma 12 ayat 3 sampai 8. Bertumbuh yang saling melengkapi. Nah, karena setiap kita ini banyak anggotanya dan satu tubuh, satu keluarga, bermacam fungsi. Nah, bukan untuk spirit pengendali. Saudara tidak bisa di komsel saudara mengambil alih. Orang mau bercerita kehidupan, orang mau berbagi potensi, seakan-akan kita yang super dan punya semuanya. Lucu nanti bentuk kita. Saudara tidak mungkin memainkan seluruh alat musik dari dua tanganmu dan kakimu. Saudara mau pegang drum, lalu satu tanganmu pegang gitar, satu jari-jarimu lalu main keyboard. Kita akan lihat loh, saudara ini idiot atau apa, kan gitu saudara. Modelmu ini aneh. Ya toh, saudara mau mainkan itu semua. Keyboard, satu medal-medal drum begitu. Satu tangan metik-metik gitar gitu. Lah bassnya taruh di mana lagi? Kepala untuk ngebas atau hidung kita untuk ngebas. Jadi aneh model kita. Gak mungkin kita mau mengendalikan semua, sudah. Belajar dari keluarga kita juga happy lihat masing-masing anak punya fungsi. Ya, jangan dikendalikan. Orang tua wakil Allah untuk memuridkan mereka, belajar dari komsel keluarga sendiri. Kan begitu. Masing-masing bisa dilihat kok dari kecil. Ada genetik skill yang bawaan turun. Ada karunia pemberian Tuhan juga tumbuh kembang. Ada peran orang tua sebagai wakil Allah edukatif, giring bola. Terus kita kan lihat dari kecil sudah kelihatan skillnya makin tajam. Makin tajam, wah ini desainer. Wah ini public speaking ini. Ini cakap, berbicara, nyaman, nice, enak. Dia ketemu siapa gaul lah ini. Besok kalau ada sebagai host ini cakap ini. Nampak itu sudah bisa dirintis. Ini kuliahnya dia di bidang itu. Dari kecil sudah senang dengan neraca, angka, keuangan, akuntansi. Sudah kelihatan nilai-nilainya kok bagus. Kerja itu enak sekali. Belajar di situ enak. Kerjakan PR dia enak. Santui-santui tapi betul aja. Itu sudah kelihatan bibit-bibit itu. Nggak usah lari jauh-jauh. Jadi setiap pribadi itu punya talenta, kemampuan. Yang keempat, ya, afirmasi, peneguhan positif, saling share. Berbagi pengalaman rohani. Biarkan mereka bercerita. Wadahnya komsel bukan wadah satu arah kebaktian. Kalau dibuat komsel sama seperti ibadah, gak renyah saudara, kita gak mengenal pertumbuhan. Biarkan, beri waktu setiap pribadi untuk berbicara. Saat teduhmu gimana ceritanya, dapat topik firman apa, biar dia bercerita sesuai dengan versinya. Gak perlu ditekan, gak perlu dicampuri, lalu digurui begitu. Biarkan dia mengeluarkan isi hatinya. Saya merasa bertemu Tuhan di firman ini loh. Aku punya pengalaman 2 hari ini loh. Biarkan dia bercerita. Ya. Itu keindahan-keindahannya saudara di komsel. Saudara bisa memantau, oh aku akhir-akhir ini mengalami saat ujian kehidupan, berat sekali. Tapi kerap kali aku masuk di mesbah doa, mesbah syukur, saat bangun subuh, ya. Aku rasa dihiburkan Tuhan misalnya begitu. Ya, terus dia mengemukakan resep-resep mesbah pujian, nasihat firman yang bijak, Roma 12 ayat 16 dan seterusnya. Afirmasi berikutnya yang kelima, saling menanggung beban kehidupan. Loh, sampai ke situ loh saudara. Komsel itu kelasnya sudah sampai akhirnya bisa seperti sahabat sejati, memikul beban kehidupan. Roma 6, Galatia 6 ayat 2. Yang keenam, saling berbagi kehidupan sebagai wujud kasih Kristus, sandang pangan papan. Wah keren ini. Kalau sudah sampai sini kelasnya betul-betul saudara kembali lagi kehidupan para rasul-rasul mula-mula, gereja awal mula-mula terjadi geliat pergerakan yang hebat di tengah-tengah aniaya kekaisaran Roma yang kejam. Gak ngefek ternyata. Kekejamannya Roma, kekejamannya Nero yang termasuk memenggal kepalanya Rasul Paulus, gak ngefek untuk pertumbuhan gereja mula-mula. Tetapi itu sampai ada pepatah, kekristenan itu kalau dihambat, kamu tekan, kamu injak, dia akarnya makin merambat.
Tapi kekristenan kalau dikasih zona nyaman, santui, angin sepoi gitu. Wah, dia tertidur dan terjatuh. Saling terbuka yang ketujuh, bertumbuh dewasa, dapat dipercaya, tanggung jawab, integritas. Betul-betul ini jujur. Saudara akan ketemu sampai anggota komsel yang jujur. Paham keterbatasan. Bukan untuk diedarkan. Iya, nanti gak dewasa-dewasa. Kamu tahu gak? Itu masa lalu dia pernah ngaku di komsel. Waduh, bukan untuk bocor-bocoran gitu, saudara. Ini bukan tembel ban, saudara. Ya, komsel itu bukan untuk tempat tembel ban tubles atau ban dikerok-kerok begitu, saudara. Terus digoreng-goreng makin gurih. Gak boleh. Kalau orang sampai punya kejujuran pengakuan di komsel, itu dia tahu, paham diri dengan benar. Ini kelemahanku, aku rasa diberkati di komsel ini, dan aku proses kemajuanku satu tahun terakhir ini, aku rasa betul-betul ditransformasi oleh Tuhan. Wah, itu keren. Mau keluarganya, mau kesehatannya, gak apa-apa. Memang kita orang-orang yang proses dari masalah menuju kemenangan, bukan? Sampai nanti kalau ada orang punya kejujuran pengakuan seksual, bukan untuk diedarkan. Yuk kamu tahu enggak? Aduh, lagi-lagi. Gara-gara itu, saudara. Pilu itu nanti. Lemah. Flu itu nanti komselnya. Sudah ditaruh di kaki Tuhan, dikunci. Ya. Jadi komsel yang sehat, GKM-nya sebenarnya merangkap konselor yang baik. Ya, konselor yang baik tidak membocorkan hal-hal yang privasi. Taruh di kaki Tuhan, lalu dia punya mata Kristus untuk melihat anggota komselmu itu dengan kacamata Allah. Kamu pemenang kehidupan, kamu bisa. Dampingi dia sampai menang. Wah, mahal itu nilainya, saudara. Lalu sampai saling mengampuni dan rekonsiliasi. Karena berbagai orang, latar belakang, kebiasaan, seni budaya hidup, ya toh, masuk di komsel. Satu kali waktu pasti ada klik toh. Bagiku ini biasa, memang dialek nada saya begini. Tapi sementara orang yang halus begitu, kamu kasar, kan begitu. Nah itu terjadi rekonsiliasi bisa. Satu pemaafan, pemulihan, sorry ya, aku besar memang dengan seni-seni begini. Tapi aku sadar kok karakter Kristus itu indah dan sebenarnya bisa tidak menjadi kekakuan hidup saya. Kan enak, saudara. Nah itu bisa terjadi di komsel sampai saling mengampuni, ambil inisiatif untuk membangun relasi kembali. Jadi tidak harus berkomsel di sini, nggak enak, sakit hati, tas pecah, lari ke komsel sana, bawa omongan, yang sana juga karena merasa tertekan harga dirinya, nama baiknya, ngedarkan juga ke komsel yang sana. Aduh, ya. Nyanyi bintang kecil aja kalau sudah gitu, saudara. Komsel itu tempatnya orang tumbuh bersama, bukan anak-anak terus begitu ya. Mesti berani ya. Saya perlu tegaskan ini, kita sebab masuk hari-hari terakhir yang semakin sulit, bukan? Ya. Jagalah lidahmu dan kuasai lidahmu, dia kecil tapi bisa membakar hutan yang luas. Seperti api, bukan? Jaga lidahmu karena bisa mengkamirkan tubuhmu, termasuk jaga terhadap pola makanmu. Kalau sudah tahu ada kecenderungan tekanan darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah, masa disikat terus? Sop balungan disikat terus, lemak tinggi-tinggi, saudara. Iya, sate kambing, sate babi ya, enak ya, saudara. Sikat terus. Nanti masuk ruang ICU dalam nama Yesus gitu. Apakah kita tidak memperalat Tuhan? Gak begitu itu. Gak dosanya malah lipat, saudara. Lalu Tuhan geleng-geleng kepala, yang makan siapa nak? Yang rakus siapa nak? Nah ya, kok sekarang kamu pakai namaku? Ya. Pendeta ikut tertekan, dipanggil, GKM ikut tertekan, suruh doakan. Doakan tapi tergambar sate kambing, sop balungan, macam-macam.
dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, tapi ya sate kambing gak barbar ya toh, gak selesai-selesai, sop balungan gak barbar. Kan kasihan, terus habis itu doanya GKM gak berkuasa loh, coba saudara. Ya ini seni memang, seni ngerawat KM itu kayak begini. Bertarak sebentar, kembali ke pola makan sehat. Ya, lalu saling melayani kepentingan yang lain, bukan orientasi diri. Ya, saudara mesti berani makin dewasa. Ending ini sudah ke-9. Berani semakin dewasa, orientasimu mesti untuk timbul. Saudara mesti berani membatasi diri. Aku ngomong pada poin ini, secukupnya poin ini. Dan ini bisa memberi sumbangsih ide-ide cukup. Begitu. Tapi tidak untuk mengiklankan diri. Itu yang rawan.